Di tengah hiruk-pikuk peradaban yang bergegas menuju segala hal yang remeh, kita mendapati sebuah ironi yang begitu tragis. Sebuah layar kaca yang seharusnya menjadi cermin untuk merefleksikan kebenaran, kini justru menjelma menjadi pemicu keretakan sosial. Ribuan seruan, ratusan ribu ketidakpuasan, berpusar pada suatu kata, boykot. Tapi mengapa? Mengapa sebuah stasiun televisi yang selama ini kita kenal dengan program-program edukatif kini terperosok ke dalam lubang kontroversi yang paling sensitif, menyentuh jantung kebudayaan kita, pesantren. Inilah krisis makna yang tak terhindarkan, dan kita harus menyelam lebih dalam ke palung pernyataan ini. Mari kita mulai dari titik awal penderitaan ini. Pada hakikatnya, boykot adalah sebuah penolakan eksistensial, menolak untuk diakui, menolak untuk diberi hidup. Dan penolakan ini lahir dari sebuah tayangan yang secara eksplisit mengebiri makna. Program Expose Uncensored dari Trans 7 menyajikan narasi yang bukan sekedar kritik, melainkan sebuah simplifikasi yang brutal. Mereka mencoba menyentuh tradisi penghormatan seorang santri kepada kiai, seperti tradisi ngesot atau cium tangan, lalu mencampur adukan dengan isu materialisme dan eksploitasi. Narasi itu berbunyi, Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. dengarkan baik-baik kawan. Dalam suatu kalimat, media massa telah mereduksi sebuah tradisi spiritual yang berusia ratusan tahun, tradisi ta'zim, menjadi sebatas transaksi ekonomi yang rendahan. Ini bukan lagi soal jurnalisme, ini adalah nihilisme etika dalam ruang redaksi. Untuk memahami mengapa reaksi ini begitu masif, kita harus mengerti apa itu pesantren. Pesantren bukanlah sekedar sekolah, melainkan sebuah kosmos kultural dan spiritual. Konsep ta'zim atau penghormatan kepada guru adalah inti dari etika pendidikan di pesantren. Ia adalah penyerahan diri bukan kepada harta, melainkan kepada ilmu pengetahuan yang dipegang oleh sang guru. Santri yang memberikan amplop, yang dalam banyak kasus adalah bentuk sodako atau iuran, melakukannya atas dasar kerelaan. Ia adalah simbol pembebasan diri dari keangkuhan intelektual. Namun, ketika mata kamera yang materialistis hadir, semua nilai luhur itu luntur. Yang terlihat hanya kemewahan kiai dan kesusahan santri. Keadilan naratif yang seharusnya menjadi harga mati jurnalisme telah dikorbankan demi rating dan sensasionalitas. Bukankah ini gambaran dari krisis yang lebih besar? Krisis di mana nilai-nilai tradisional dan spiritual kita terus-menerus diadu dan dipecah oleh mesin-mesin media yang mengejar kecepatan dan viralitas, tanpa peduli pada kedalaman makna. Maka seruan boykot ini bukan hanya tentang mematikan saluran televisi. Ia adalah sebuah perlawanan kultural, sebuah deklarasi bahwa ada batas yang tidak boleh dilintasi oleh kekuasaan media. Ketika narasi yang bias dan menghina dilemparkan ke publik, yang hancur bukan hanya citra, yang hancur adalah kepercayaan kolektif pada media itu sendiri. Masyarakat kini bertanya, jika sebuah tayangan dapat begitu mudahnya menyimpangkan realitas, bagaimana kita bisa mempercayai semua berita lainnya? Boykot ini adalah jeritan kolektif dari mereka yang lelah melihat hal-hal suci direduksi menjadi sebuah bahan tontonan. Ia adalah upaya terakhir untuk mengatakan, cukuplah, jangan lagi kau hancurkan nilai-nilai kami. Pada akhirnya, kasus boykot Trans 7 ini adalah ujian bagi kita semua. Ujian bagi jurnalis untuk kembali kepada sumpah etika mereka. Ujian bagi para penonton untuk tidak menelan mentah-mentah segala yang disajikan. Mungkin sebelum kita menekan tombol play dari layar kaca, kita harus bertanya dulu pada diri kita. Untuk apa tontonan ini ada? Apakah ia membangun atau justru merobohkan makna dalam hidup kita? Pikirkan itu.